dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan 31. Sebenarnya itu mau sampai terus lagi sampai ayat 72 mau sampai 31 ya. Jadi satu orang berapa ayat? 5 ayat kan? 6 ayat. Satu orang 6 ayat. Mazmur 78 ayat 1 sampai 31. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpencar air dan mengalir sungai-sungai, tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mereka mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dan dari langit. Setiap orang telah makan roti makan roti malaikat. Ia mengirimkan pembekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. 27. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas.
sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka, ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini pelajaran dari sejarah. Amin. Puji Tuhan. Jadi ini bangsa Israel ini memang istilahnya begal kalau mau bilang kan. Memang begal kan kalau mau pikir. Kalau mau baca di ayat selanjutnya, Umabal memang betul-betul memang dia memang bikin sakit hati Tuhan. Jadi di sini Daud mengerti toh apa yang menjadi kesalahan nenek moyang Dora. Jadi Daud ingatkan, Daud tulis ini supaya apa? Ini for orang. Daud tulis ini supaya dia bilang begini, ayat 78 ayat 4, kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi kita harus bersyukur. Karena kenapa? Torang bukan orang Israel yang mengalami hal itu. Maksudnya torang bukan orang yang ada di saat Tuhan ada kasih bantuan yang memang dari ayat berapa ini? Dari ayat 12, dari ayat 13, ibulahnya laut, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu di padang gurun, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, baru dikasih mana, baru dikasih daging. Torang yang ada alami itu, tetapi apa? Torang yang ada alami, yang ada lihat langsung itu perbuatan yang Tuhan ada berikan kepada bangsa Israel, tetapi torang percaya kepada Tuhan melebihi dari dorang yang alami. Bahkan di sini dibilang supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Bayangkan, jadi itu Tuhan harapan buat orang. Dan jadi Tuhan ada backing mujizat buat ini bangsa Israel, walaupun orang keras kepala seperti itu, tetapi dengan terjadinya peristiwa itu bikin orang yang tidak pernah alami orang dengar tuh ini Daud ada tulis dah, tong dengar, tong bayangkan, orang kemainkan itu Tuhan luar biasa, kemainkan itu Tuhan sangat dahsyat, kemainkan itu Tuhan maha kuasa. Padahal Tuhan cuma dengar, cuma nyanda alami, padahal Tuhan cuma dengar. Jadi artinya itu berkat yang dialami bangsa Israel itu for orang yang ada di angkatan sekarang ini, yang ada di angkatan ini. Dan karena apa? Orang hanya modal percaya dengar dari firman Tuhan, dengar dari Alkitab. Orang percaya, orang merasa kagum, merasa wow, Tuhan itu dahsyat sekali. Hanya dengan mendengar dari cerita-cerita nenek moyang yang sudah lama sekali. Mungkin kalau orang mau pikir kayak, nyanda betul kan itu cerita itu masa lemar itu kan terjadi. Kalau mau pikir, kalau orang yang tidak percaya, rupa kayak impossible dan begitu toh. Kalau mau pikir orang yang mau percaya dan, tetapi di dalam Alkitab orang ini sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia. Ini bukanlah cerita dongeng kalau misalnya dong pikir cerita dongeng, tapi dalam hati orang sebagai orang Kristen, orang percaya, orang yang mempercayai Yesus, ini adalah cerita yang nyata terjadi. Kalau memang betul-betul orang percaya pada Tuhan Yesus, orang tahu ini nyata, walaupun orangnya alami, tapi orang tahu ini nyata terjadi dan benar-benar adanya terjadi dalam dunia ini. Jadi sangat bersyukur sekali orang menjadi orang yang hidup di angkatan ini, di angkatan yang kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan bilang, orang ialah angkatan yang menaruh kepercayaan kepada Allah. Jadi hebat sekali ini, luar biasa sekali ini, karena di ayat-ayat setelahnya ini orang-orang Israel yang ada hidup dalam mujizat ini, orang Israel yang hidup dalam mujizat ini. Ayat 41, dorang backing, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel.
Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, pada hari yang membebaskan mereka daripada lawan, ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Baru ayat 58 juga di sini tulis lagi, mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Bayangkan ini, Tuhan saja di sini Tuhan bilang gemas. Dia kayak bagaimana sih kalau gemas itu ya? Kayak geram tapi dia sayang. Kalau beda kan kalau orang marah memang memang betul-betul yang mau lulantahkan, memang betul-betul mau hanguskan. Tapi ini Tuhan dia bilang di sini gemas. Jadi walaupun dia kami anak-anak ini dan kita sebenarnya sampai dia tahu mau bikin apa dan sampai Tuhan terus tahu mau bikin bagaimana bicara lagi dan supaya orang yang mau bikin begini aja Tuhan di sini itu juga kan Tuhan lebih baik kalau main dan Tuhan lebih baik pada DP ciptaannya tuh, pada anak-anak ciptaannya. Sebenarnya ini bara sekali ini, tapi di sini dia bilang ketika Allah mendengarnya ia menjadi gemas. Di sini bukan geram, bukan marah, bukan murka, tapi apa? Gemas sedikit. Itu loh pas kita baca ini Daud dan memang jadi kita kayak rasa Daud ini jadi favorit, tokoh kita paling favorit karena dia mengerti sekali perasaan Tuhan. Dia paham apa itu Tuhan pe maksud, Tuhan pe pikiran, Tuhan pe perasaan. Dia mengerti dan ini Daud ini. Jadi memang betul-betul dia tulis ini memang betul-betul dia terhubung dengan Tuhan. Baru ketika Allah mendengarnya ia menjadi gemas, ia menolak Israel sama sekali. Baru ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Jadi ini Tuhan pe hukuman lah, istilah hukuman kepada DP anak-anak bangsa Israel, tetapi dalam hukuman itu masih ada kasih sayang yang Tuhan berikan. Karena tetap walaupun Tuhan membiarkan umatnya dimakan pedang, anak-anak teruna mereka dimakan api, imam-imam mereka gugur oleh pedang, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari babuk anggur yang memukul mundur pahlawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya, tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Disinilah itu Tuhan masih istilahnya walaupun Tuhan kasih hukuman, Tuhan kasih ganjaran, namanya juga ini Kang seorang bapak. Bagaimana sih hati seorang bapak? Tuhan dia memberikan kasih yang besar toh. Tapi anak-anak kayak barang enteng ini Israel ini dong barang enteng begitu. Tetapi walaupun dia orang barang enteng, Tuhan tetap ini sayang dengan memberikan orang pelajaran. Tapi semua orang diberikan pelajaran, tetap dalam pelajaran itu Tuhan kasih hadiah juga. Jadi di hadiah di sini ia menolak kemah Yusuf. Tapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Jadi anak-anak kan ada banyak, akhirnya Yehuda yang dipilih untuk mendatangkan juru selamat dari suku Yehuda toh, yang membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Ayat 70, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangan. Jadi istilahnya ini Tuhan ada kasih hukuman toh di atas itu Israel supaya dong tobat dah. Tapi di balik hukuman itu tetap Tuhan berikan orang jawaban lewat orang yang bisa menuntun dorang supaya terarah dan nyanda istilahnya yang bikin itu loh, yang bikin Tuhan lebih gemas, lebih jadi geram dengan mengirimkan dipilihnya lah Daud, hambanya diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba. Jadi
bayangkan ini Daud, dari hubungan Daud dengan Tuhan Yesus kayak hampir-hampir sama lagi toh. Hampir-hampir sama ya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Tuhan Yesus ada lahir di mana? Di kandang domba, di palungan domba. Baru ini Daud jadi raja itu, sebelum dia jadi raja dia apa? Menggembalakan domba. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Aku adalah gembala yang baik. Daud apa sebelum dia jadi raja? Gembala. Jadi memang ini apa hubungan Daud dan Tuhan. Memang tuh istilahnya apa ya? Tuhan Yesus itu pribadi Tuhan Yesus itu sebelum Tuhan Yesus lahir. Ini Daud ini kan 2000 tahun sebelum, berapa ribu tahun sebelum ada Tuhan Yesus tuh. Tapi pribadi Tuhan Yesus itu muncul, seada dan pribadi Daud. Jadi baru ayat 71 dibilang dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Jadi Tuhan kasih jawaban Daud, Tuhan Yesus buat mengembalakan dombanya Israel, mengembalakan domba supaya orang apa? Tidak tersesat, tidak hilang jalan. Karena kerajaan sorga itu, itu Tuhan bilang di tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Itu Tuhan pernah keluar kata seperti itu. Jadi memang sesusah itu, sesusah itu untuk masuk kerajaan sorga. Dan pengen kan Tuhan kasih gambaran untuk orang kaya, dan bagaimana kata orang kaya lebih gampang jarum masuk di lubang, lebih gampang unta masuk di lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Pengen kan membayangkan jadi itu unta masuk lubang jarum, orang tidak bisa bayangkan. Bagaimana lebih susah bisa membayangkan. Memang Tuhan bilang lebih gampang begitu. Berarti kan susah sekali toh. Kamu pikir kan, berarti itu susah sekali saudara kalau mau masuk kerajaan sorga, itu susah sekali. Jadi Tuhan kirimkan orang-orang yang menjadi contoh buat kita. Bapak Daud ini dia jadi contoh. Dia contoh apa? Dia mengerti hati Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia mengenal pribadi Tuhan. Mereka dia mengenal pribadinya Tuhan. Bukan rupa kayak kalau Tuhan kenal torang dan Tuhan kenal torang itu biasa, itu wajar, itu hal yang sangat wajar tuh kalau Tuhan kenal torang. Tapi kalau torang kenal Tuhan, bagaimana? Kenal sekali dan istilahnya pribadi, apa Tuhan kesuka, apa Tuhan favorit, Tuhan ada pikir apa, bisa, maksudnya itu tahu. Tapi Daud begitu. Daud seperti itu, dia tahu pikiran Tuhan, dia tahu pribadi Tuhan, dia tahu hati Tuhan. Jadi itu jadi maksudnya kita lagi harus menjadi seperti Daud ini. Kalau mau baca dari ayat-ayat Mazmur ini memang betul-betul dia memang betul-betul orang yang memang berharap, berserah, memang betul-betul semua dia kasih untuk Tuhan. Baru ayat 72, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi di sini dibilang ketulusan hati dan kecakapan tangan. Jadi Tuhan selalu dekat dengan orang yang tulus hati. Ini selalu di mana-mana pun ayat-ayat selalu hati. Tuhan selalu bilang orang yang tulus hati, orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, itu semua Tuhan dekat dengan orang-orang seperti itu, saudara-saudara. Jadi memang orang mesti memiliki hati seperti itu dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kecakapan tangannya yakni apa? Jadi kalau orang setulus hati, apapun yang orang lakukan itu menjadi hal yang terbaik. Karena apa? Orang melakukan dengan ketulusan, tanpa ada rasa timbal balik, tanpa ada rasa pikir untung rugi, tanpa memang betul-betul memang orang lakukan itu memang betul-betul ketulusan. Bagaimana sih melakukan hal dengan tulus? Melakukan hal dengan tulus yang berarti kan memang orang mengucap syukur, orang bersuka cita, orang sangat bahagia melakukan hal itu. Dan walaupun terdengar hal itu susah, sulit, menderita, istilahnya kan mau melakukan sesuatu tuh yang runyam, tapi kalau dengan tulus itu tidak ada hal yang menjadi seperti itu, dan tidak ada mata pikir dan hal seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi kecakapan
menuntun dengan kecakapan tangannya. Berarti hasilnya itu memang betul-betul hasil yang terbaik kalau orang melakukan sesuatu dengan tulus. Jadi di ayat sini, jadi untuk firman malam hari ini poinnya yakni orang jangan jadi seperti bangsa Israel yang kumabal, yang ada di dalam padang gurun, yang hidup dengan penuh mujizat. Bayangkan Rikin, orang sudah dapat kasih roti mana malaikat. Malaikat saja makan, berarti kan di sini Tuhan ada kasih tunjuk toh bagaimana tuh malaikat pemakanan di surga. Berarti begitu loh makanan hambar ya dipihasa. Tapi ya masih orang nggak bisa berpikir, kan malaikat saja cuma makan makanan begini, setelah minta lebih. Ini orang uji coba lagi Pak Tuhan. Orang bilang apa ya di sini? Aduh, so di mana itu ayat? Orang bilang, bisakah dia oleh Tuhan memberikan kami makanan? Oh iya, tadi udah baca tuh. Berapa ya? Ayat 19. Itu mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Baru akhirnya Tuhan kasih, ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Jadi dalam coba Tuhan suka kasih, bayangkan makanan malaikat Tuhan kasih ke manusia, tapi Tuhan orang bilang boleh Tuhan kasih hidangan pada orang di padang gurun. Maksudnya kayak mencobai Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih daging, kenapa mau dimakan sana? Mau sampai dengan debu makan. Tetapi apa? Tuhan walaupun di dalam kasih yang Tuhan kasih dan ke bangsa Israel, dia ikut toh apa tuh bangsa Israel mau dah. Kenapa kasih daging dong? Semua tuh cuma makan mana? Akhirnya Tuhan kasih daging. Tetapi apa? Walaupun daging banyak itu, Tuhan cuma kasih secukupnya. Jadi ada kan di ayat sebelumnya, di ayat di Keluaran kalau mencerita, kalau orang mau ambil itu daging berupa lebih dari kapasitas, itu daging mau bagai menjadi busuk toh. Jadi itu maksudnya itu kasih sayang seorang bapa dah. Dia mengasihi tapi memberi pelajaran supaya orang mengerti arti kehidupan dan itu dah. Jadi memang betul-betul kan tuh kasih Tuhan itu bukan kasih yang ngana mau jadi anak baik, ngana mau jadi anak yang dipeluk-peluk, ngana mau jadi anak yang disayang-sayang, ngana mau dimanja. Kasih Tuhan bukan seperti itu. Kasih Tuhan itu membuat kita menjadi anak yang tangguh, anak yang hebat, anak yang bisa sepadan dengan Tuhan. Kan memberikan gambaran kita sebagai segambar dan rupa Allah. Berarti kalau Tuhan maha besar, maha perkasa, maha kuat, berarti orang sebagai anak-anaknya mesti seperti itu, memberikan gambaran seperti itu. Jadi kalau Tuhan kasih sayang, Tuhan juga memberikan pelajaran. Dan pelajaran itu memang terdengar berat, memang terdengar apa, tetapi itu yang membuat kita tangguh, yang membuat kita kuat. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.